Halo guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 dimensi, dan saya telah membuat sebuah artikel atau karya tulis ilmiah yang berjudul Administrasi Gereja Baru. Di video-video sebelumnya saya telah membagikan ke teman-teman, kemudian juga sudah telah men-share ke teman-teman tentang penjelasan mengenai dimensi 1 sampai dimensi yang ke-6 mengenai administrasi gereja baru. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas administrasi gereja baru yang lebih luas, yang lebih lengkap lagi dibandingkan dari video-video sebelumnya. Mungkin video-video sebelumnya tak henti-hentinya saya mengucapkan kata maaf karena mungkin video yang saya sampaikan, apa yang saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman belum pahami karena penjelasan saya yang masih kurang. Kiranya teman-teman semua bisa mengerti, bisa memaafkan, dan semoga juga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, di dalam dimensi-dimensi sebelumnya kan yang pertama itu adalah dimensi Alkitab, teologi doktrin, kemudian dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi organisasi gereja, dimensi ekologi gereja, dimensi evaluasi kinerja. Nah, kenapa sih yang jadi pertanyaannya adalah kenapa keenam dimensi ini masuk ke dalam administrasi gereja baru? Jadi keenam dimensi ini berfungsi dan berperan penting di dalam administrasi gereja baru, di mana Alkitab, teologi doktrin itu berpengaruh penting di dalam gereja. Kemudian mengenai sistem kebijakan gereja untuk mengambil keputusan yang penting, keputusan yang besar dalam sidang-sidang gerejawi, kemudian dalam rapat-rapat apapun mengenai gereja, kemudian manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, di dalam gereja juga perlu adanya sistem manajemen supaya segala pengelolaan data-data semua yang ada di dalam gereja itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan-kesalahan. Kemudian diperlukan juga adanya kepemimpinan gereja. Nah, pemimpin gereja ini adalah orang yang bisa membantu di dalam pengambilan keputusan dan itu berkaitan juga dengan kebijakan gereja. Nah, kemudian organisasi gereja yang dimana kita tahu bahwa gereja itu di dalamnya terdapat banyak perkumpulan atau persekutuan orang-orang atau regu atau grup apapun itu yang di dalamnya itu terdapat bukan hanya satu orang tetapi lebih dari satu orang. Jadi pentingnya juga mengenai budaya organisasi gereja. Kemudian dimensi ekologi gereja yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan digitalisasi. Tetapi di artikel saya sebelumnya saya lebih menjelaskan mengenai politik yang berkaitan atau keterkaitan erat politik dengan gereja. Nah, tetapi digitalisasi sendiri di sini juga berperan penting karena seperti kita tahu, kita sekarang di dalam masa-masa pandemi kurang lebih 2 tahun, kita kebanyakan itu lebih ibadah online, terus ibadah di rumah masing-masing, hanya nonton lewat Zoom atau lewat YouTube. Nah, itu makanya diperlukan adanya digitalisasi. Dan di sini
gereja ini dituntut untuk memahami betul-betul, untuk bisa betul-betul dalam memakai teknologi sebaik mungkin. Karena kalau kita mau lihat sekarang setiap tahunnya itu selalu terjadi perubahan. Misalnya ini teknologi. Sekarang teknologi masih canggih. Nah, sekarang di gereja harus dituntut untuk menguasai teknologi, apalagi masa-masa pandemi. Dan kita tidak mungkin adanya lagi aturan dari pemerintah bahwa dilarang untuk gereja, maka adanya teknologi inilah yang membantu kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing tanpa kita harus ke gereja. Dan yang terakhir adalah dimensi evaluasi gereja. Nah, dimensi evaluasi kinerja ini membantu dalam melihat apa yang kurang, kemudian apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dirubah dalam segala kinerja, dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh karyawan gereja, baik itu ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan lain-lain, bahkan pendeta juga, majelis-majelis, penatua, diaken, dan lain-lain itu memerlukan juga evaluasi supaya melihat apa yang kurang dari itu. Nah, kalau kita mau bahas administrasi gereja baru, nah kalau kita mau lihat, gereja itu merupakan sebuah institusi yang dibentuk secara legal dan berada di bawah naungan suatu negara yang dibangun dengan tujuan untuk aktivitas religius, yaitu untuk kita bisa beribadah, apalagi kita sebagai umat Kristen. Nah, di sini gereja termasuk ke dalam sebuah organisasi sosial yang memiliki visi misi, kemudian nilai-nilai ideologis, struktur sosial, dan juga berperan serta status dari individu yang berada di dalamnya. Makanya tadi sebelumnya masuk dimensi organisasi gereja. Nah, kemudian kalau mau dilihat secara sosiologis itu, gereja merupakan sinonim dari organisasi religi, yang dimana gereja menjadi tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas religi seperti pujian, menyembah, kemudian kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sifat dan karakteristik gereja. Dan di sini setiap gereja, maupun gereja yang kecil, gereja yang besar, itu memerlukan pengorganisasian yang baik. Karena ketika gereja mempunyai pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus itu akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian manajemen dan administrasi. Dan di sini kalau mau dilihat, kebanyakan pendeta mempunyai pendidikan dan pengalaman manajemen itu yang kurang memadai sebelum memasuki kegiatan pelayanan, dan mereka itu menghabiskan waktu melakukan fungsi pastoral karena dalam bidang itulah mereka terlatih. Jadi bukan mau dibilang semua pendeta itu tidak bisa kurang mempunyai ilmu manajemen, kurang mempunyai ilmu administrasi, tetapi seperti yang kita tahu bahwa kalau dilihat itu pendeta lebih ke ini, melakukan fungsi pastoral, karena itu yang diajarkan. Dan selanjutnya sedikit gereja yang dapat mengumpulkan sekelompok warga jemaat. Jadi gereja-gereja itu sedikit atau minim menemukan orang-orang yang berpendidikan atau memiliki keterampilan manajemen, dan dengan demikian perencanaan, penetapan, tujuan atau sasaran dan fungsi manajemen lainnya sebagian justru diabaikan. Dan gereja sendiri
kalau kita mau perhatikan, gereja itu adalah sebuah organisme sekaligus sebuah sistem organisasi. Kenapa sih ada organisasi-organisasi? Karena di gereja itu seperti yang saya bilang tadi, terdapat persekutuan. Makanya sistem organisasi itu membantu agar gereja-gereja, agar orang-orang di dalam gereja, persekutuan di dalam gereja itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan-halangan, tanpa adanya masalah-masalah. Nah, sistem manajemen dan administrasi yang dilakukan gereja ini tidak jauh beda dari manajemen sekuler. Gereja itu adalah sebuah organisasi yang mengelola manusia dan pekerjaan yang sifatnya dinamis dan berkembang. Dan tanpa manajemen yang baik ataupun manajemen yang transparan, sebuah gereja akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai gereja. Dan tanpa manajemen yang baik, sebuah gereja hanya bergantung pada kemampuan dan karisma sang pemimpin, yaitu pendeta. Jadi ketika jumlah jemaat berkembang pesat, ketika jemaat ini ketika jemaat berkembang dengan pesat, akan muncul berbagai permasalahan baru yang terjadi di dalamnya nantinya. Dan permasalahan ini takutnya akan tidak sanggup ditangani oleh seorang diri, oleh seorang pemimpin, karena pemimpin juga itu tidak bisa sanggup untuk menyelesaikan masalah sendiri. Makanya di dalam gereja itu selain ada pendeta, ada juga majelis, kemudian penatua, diaken, ada juga bendahara dan lain-lain. Karena pendeta itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan yang ada di bawah-bawahnya. Nah, kalau kita mau lihat istilah manajemen ini berasal dari kata to manage yang berarti to control, yang dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani, atau mengelola. Nah, sebagai kata benda, manajemen berarti pengelolaan, pengendalian, atau penanganan serta perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau mau dilihat, kalau pengertian manajemen di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen itu diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau untuk mencapai tujuan. Dan dengan demikian, manajemen dapat disimpulkan sebagai sebuah proses untuk mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, kalau mau dilihat fungsi manajemen, kalau fungsi manajemen sendiri itu adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan akan selalu melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan sebagai acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi manajemen pertama kali itu diperkenalkan oleh seorang industrialis. Nah, ini kita perlu tahu. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrial industrial Perancis yang bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Nah, ketika itu
si Henry Fayol ini ia menyebutkan 5 fungsi manajemen. 5 fungsi manajemen itu yakni merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Itulah fungsi dari manajemen sendiri. Nah, kalau itu dilihat dari sisi manajemen. Nah, sekarang kita lihat pengertian administrasi gereja seperti judul kita, administrasi gereja baru. Nah, administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan. Selain tujuan penginjilan, juga untuk mencapai tujuan pembinaan dan tujuan pelayanan sosial. Nah, selain itu administrasi gereja juga dapat diselenggarakan terlebih dahulu dalam memahami fungsi dan prinsip administrasi gereja. Nah, kalau kita mau lihat administrasi gereja baru dan gereja lama itu berbeda ya, teman-teman ya, karena mereka ini sangat berbanding terbalik. Kalau administrasi gereja baru itu mau mengubah pemikiran kita, mau mengubah cara pandang kita yang lama itu menjadi cara pandang yang baru, yang dimana kita memanfaatkan digitalisasi, kita memanfaatkan teknologi. Nah, kalau mau dilihat kan di dalam administrasi gereja lama, dia itu apa ya, kalau kita dulu saat kita yang dulu-dulu, yang tahun-tahun yang dulu sebelum corona, kita beribadah itu langsung di gereja, kita tidak apa ya, tidak memanfaatkan teknologi, tetapi kita juga patut bersyukur dengan adanya pandemi ini, kita juga gereja-gereja bisa belajar bahwa ternyata gereja juga bisa memakai teknologi ini dengan baik. Gereja juga bisa membuat YouTube. Misal ini gereja bisa membuat YouTube, bisa mengumpulkan subscriber, viewers, kemudian yang like, yang banyak dalam menonton ibadah itu. Dan itu juga bisa mengambil, gereja juga bisa selain gereja bisa menggunakan teknologi dengan baik, gereja juga dapat dapat juga keuntungan, dapat juga pendapatan melalui YouTube. Jadi administrasi gereja baru ini mau membawa kita ke dalam pola pikir, ke dalam cara pandang yang baru, bukan lagi cara pandang-pandang yang lama yang seperti kita lakukan yang lalu-lalu. Nah, seperti yang kita sudah bahas di dalam video-video sebelumnya, ke-6 video saya yang lalu, mulai dari dimensi 1, kemudian sampai dimensi yang ke-6, dan sampai yang sekarang video saya yang menjelaskan secara detail mengenai administrasi gereja lama. Nah, kita masuk di dalam pandangan para ahli mengenai yang pertama adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, kalau kita mau lihat satu-satu pandangan-pandangan para ahli mengenai Alkitab, teologi, dan doktrin, jadi pemahaman Alkitab menurut Calvinis, ia mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang merupakan otoritas final terhadap kepercayaan dan perbuatan Kristen. Jadi Alkitab itu, Calvinis mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman kita, firman Allah yang Tuhan telah nubuatkan, yang telah Tuhan berikan. Nah, firman Allah ini, Alkitab ini yang menjadi
kepercayaan kita, yang menjadi pedoman kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjalani kehidupan yang baik. Nah, Calvinis juga menjelaskan Roh Kudus dalam caranya yang khusus dan penuh misteri menyatakan kehendak dan karya Allah dan membimbing para penulis dalam penulisan mereka. Alkitab menyatakan Allah dan rencananya pada kita, namun Alkitab juga tetap memiliki misteri keberadaan ilahi yang tidak dapat dijangkau pemikiran manusia. Makanya kita perlukan juga yang namanya hermeneutik atau penafsiran agar supaya Alkitab, tulisan-tulisannya Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab itu tidak kita salah artikan. Seperti itu. Dan di sini juga mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah karena pencerahan Roh Kudus sebagai kesaksian internal. Jadi bukan karena logika, sejarah atau argumentasi lainnya. Dan bukti paling tinggi bagi Alkitab pada umumnya terpancar dari diri Allah yang berbicara dalam kitab itu. Jadi di dalam Alkitab itu adalah bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang Tuhan ucapkan, yakni kesaksian Roh Kudus yang tersembunyi. Dan kesaksian Roh Kudus juga lebih unggul dari alasan logis manapun, sebagaimana Allah sendiri sudah cukup memberi kesaksian tentang dirinya di dalam firman-Nya. Nah, itu pandangan menurut Calvinis. Dan yang selanjutnya adalah pandangan Millard J. Erickson dalam memberikan definisi teologi. Jadi Millard ini mengemukakan bahwa teologi ialah bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu pernyataan yang berhubungan secara logis tentang doktrin iman Kristen yang terutama berdasarkan Alkitab, ditempatkan dalam konteks kebudayaan pada umumnya, dikalimatkan dalam bahasa masa kini, dan berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan. Nah, sedangkan John M. Frame dia memberikan definisi teologi, yaitu teologi adalah the application of the scripture by person to every area of life. Jadi yang artinya penerapan firman atau Alkitab oleh seseorang ke dalam setiap area kehidupan. Nah, kalau mau dilihat pandangan doktrin menurut Bernard Arif Siddhartha, sorry kalau mungkin ada yang salah pengucapan, ia mengemukakan bahwa doktrin adalah ajaran. Jadi ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin. Dia mengatakan bahwa doktrin merupakan tampungan dari norma, sehingga doktrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutip ya, kalau kita mau melihat lagi pandangan atau pendapat menurut Apeldoorn, maka doktrin hanya bertugas membantu dan dalam pembentukan norma. Doktrin itu harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam norma yang langsung, misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Dan menurut Apeldoorn, ajaran berbeda dengan teori. Jadi doktrin itu adalah suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu dan satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Jadi ketika ajaran tersebut diobjektifkan dan berlaku secara umum, maka akan berubah menjadi teori. Itulah beberapa pandangan ahli mengenai Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah,
Sekarang kita masuk pandangan para ahli mengenai dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Nah, James Alderson dia mendefinisikan atau mengemukakan pendapat mengenai kebijakan. Jadi dia mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku, sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, itu menurut James Anderson. Nah, kalau menurut Noeng Muharji, dia mengatakan atau mengemukakan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau mau lihat secara umum, pengertian kebijakan gereja adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin gereja dalam sidang atau rapat-rapat gerejawi yang dilakukan. Itulah yang pandangan-pandangan kebijakan gereja menurut para ahli. Nah, selanjutnya kita melihat pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, di sini kita mau melihat apa saja definisi-definisi atau pandangan-pandangan para ahli mengenai manajemen dan kepemimpinan ini. Nah, yang pertama yaitu menurut George Robert Terry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Dan ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Itu adalah definisi manajemen menurut George Robert Terry. Dan yang kedua adalah menurut Henry Fayol. Pengertian manajemen menurut dia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan secara efisien. Dan Mary Parker juga mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain, dan itulah definisi atau pandangan-pandangan teori para ahli mengenai manajemen. Nah, kita masuk ke dalam definisi kepemimpinan. Nah, definisi kepemimpinan menurut Young yaitu ia mengatakan yaitu suatu bentuk dominasi atas dasar kemampuan individu yang mampu mengajak dan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan penerimaan dari kelompok dan mempunyai suatu keahlian khusus yang tepat dalam situasi tertentu. Dan sedangkan menurut Terry dan Hoyt, ia mengatakan kepemimpinan yaitu suatu seni mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama berdasarkan atas kemampuan orang tersebut dalam memberikan bimbingan dan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok. Nah, itulah definisi atau pandangan-pandangan teori para ahli berdasarkan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, yang keempat yang kita lihat adalah dimensi organisasi gereja. Nah, di sini menurut Robbins ya,
Dia mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Itu pandangan organisasi menurut Robbins. Nah, selanjutnya adalah mengenai dimensi ekologi gereja, yaitu dimensi yang kelima. Nah, menurut Ernest Haeckel, ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut E.P. Odum, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, yaitu the study of the structure and function of nature. Nah, kemudian definisi ekologi menurut Krebs-ekologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan organisme yang melimpah beserta penyebarannya. Sedangkan definisi ekologi menurut Eugene P. Odum ialah ilmu tentang alam yang fungsinya terstruktur dan hubungan antara organisme satu sama yang lain dengan lingkarannya. Dan yang terakhir adalah definisi ekologi menurut Andrew Takologi, yang mengatakan bahwa ekologi adalah ilmu mengenai kelimpahan dan penyebaran dari organisme. Nah, dan yang terakhir adalah definisi atau pandangan-pandangan teori para ahli mengenai dimensi kita yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Jadi Mangkunegara mengatakan atau mengemukakan pendapat bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Jadi penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penyedia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskriptif pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun atau setiap akhir bulan. Dan di dalam perusahaan kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu banyak sekali karyawan-karyawan yang terbagi di dalam setiap jabatan dan di dalam bidang-bidangnya. Dan itu bisa menjadi acuan untuk melihat evaluasi kinerja, apakah evaluasi kinerjanya itu sudah baik atau belum, dan untuk melihat juga apa yang kurang yang harus diberikan karyawannya. Dan yang seperti juga dimensi yang keenam yang lalu saya mengatakan bahwa evaluasi kinerja itu tidak hanya dilakukan ke dalam perusahaan-perusahaan saja, tetapi gereja juga memerlukan evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini bukan hanya bukan hanya pegawai-pegawai gereja saja yang perlu dievaluasi, melainkan juga pemimpin gereja, supaya dilihat apa yang pemimpinnya kurang, apa yang perlu diubah, apa yang perlu diganti. Dan sistem evaluasi juga memang sangat penting agar segala apa yang kurang, segala apa yang salah itu bisa diperbaiki, bisa terarah lagi seperti semula, biar tidak ada kesalahan-kesalahan lagi di dalam saat berjalannya ibadah nanti. Kemudian evaluasi kinerja juga bisa dilihat dalam pengelolaan data, pengelolaan keuangan-keuangan yang ada di dalam gereja. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat saya mengenai
administrasi gereja baru ya, walaupun saya menjelaskannya ini tidak secara keseluruhan, ada yang masih kurang, tetapi saya berharap apa yang saya jelaskan ini mengenai dimensi yang pertama sampai dimensi yang terakhir bisa teman-teman bisa pahami dengan baik, bisa terima dengan baik. Apa yang kurang mohon dimaklumi, karena saya di sini masih belajar, dan semoga semua video-video yang telah saya share ke teman-teman bisa teman-teman terima dengan baik. Dan itulah penjelasan singkat dari saya. So, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa, saya selalu menerima kritikan dan saran dari teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar, mungkin ada yang salah, ada salah-salah pengucapan di dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi, silakan dikritik. So, teman-teman, jika teman-teman masih penasaran, kedepannya mungkin akan saya share ke teman-teman video-video yang lebih wow, mungkin video-video penjelasan yang lain. So, tetap stay tune di YouTube channel saya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.